Ada satu ucapan yang saya ambil dari sebuah buku, tidak terlalu persis tapi intinya seperti ini. Orang biasa melihat hal-hal yang mustahil untuk dikerjakan, dia akan menghindar dan memilih mengerjakan hal-hal yang biasa. Orang-orang luar biasa melihat hal-hal yang mustahil dikerjakan, dia akan maju, berusaha mengerjakan, hingga orang-orang ini menjadi orang-orang luar biasa karena mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dikerjakan orang-orang biasa. Selama seminggu, hampir seminggu saya di Jakarta, sangat sibuk saudara. Saya belajar dua hal tentang dua orang yang saya pikir bisa saya pelajari kehidupannya. Pertama, Bapak rohani saya, Pak Erastus. Kedua, Pak Niko. Dua orang ini orang-orang biasa dari latar belakang yang berbeda. Satu pendidikan teologi, satu mantan kalangan bisnismen. Yang membuat mereka menjadi luar biasa adalah satu, mereka berani menembus kemustahilan yang menurut manusia tidak mungkin. Saya merenungkan di pesawat, di bis semalam, saya bilang gini, sebetulnya dari pihak Tuhan itu sudah cukup memperlengkapi kita dengan kapasitas yang bisa membuat kita mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa bagi dunia. Tapi dari pihak kita, kenapa orang-orang percaya itu takut melangkah? Karena mereka melihat hal-hal yang Tuhan inginkan dari sudut pandang manusia, dan mereka berpikir gini, it is impossible. Dan mereka masuk ke golongan orang-orang biasa yang tidak bisa menyatakan Tuhan secara luar biasa. Dua orang pribadi ini berbeda. Pak Erastus adalah pendeta yang selalu menekankan penyerahan pada Tuhan. Pak Niko orang yang bersalah sama Tuhan dari sisi lain, bahwa Tuhan akan membuat dia luar biasa dengan cara lain. Pak Erastus luar biasa dengan cara lain. Dari hal-hal ini saya diingatkan Tuhan bahwa sebetulnya ketika Yosua diminta Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua sebetulnya sedang dibawa Tuhan melihat hal-hal luar biasa yang tidak terjadi ketika dia hanya menjadi bawahan Musa. Tuhan ingin bawa Yosua untuk melihat hal-hal luar biasa ketika Yosua menjadi pemimpin umat. Ketika Yosua ada menjadi abdi Musa, orang tidak akan meninggikan Yosua, orang meninggikan Musa. Kenapa? Karena Musa pemimpin, Musa yang ambil tanggung jawab, Musa yang punya iman, Musa yang taat. Tapi ketika Musa meninggal, Yosua dibilang sama Tuhan, ayo bangkit, Musa sudah meninggal. Aku mau bawa kamu membesarkan nama kamu, bukan hanya untuk Musa, tapi kau juga akan dibesarkan namanya. Yosua berani mengambil sebuah tanggung jawab yang tidak biasa. Saya sudah katakan berkali-kali sebelumnya bahwa hanya dua orang yang berani mengambil satu sikap berbeda dengan 10 pengintai lainnya ketika melihat tanah Kanaan. 10 pengintai lainnya itu begitu gentar, hanya dua yang berani. Namanya pertama Kaleb. Kaleb itu bahasa turunannya, dari bahasa aslinya itu artinya anjing. Kenapa Tuhan memakai seorang yang bernama anjing untuk menunjukkan bahwa ini loh orang yang luar biasa? Saudara tahu, anjing itu dipakai juga dalam istilah penyembah, proskuneo. Saudara, saya mau bilang satu hal, secara pribadi saya melihat tidak ada hewan sesetia hewan anjing. Mau dipukul gimana pun, mau dibentak, mau diapain pun, dia tetap menyambut tuannya dengan sukacita. Kita punya banyak anjing. Dipukul gimana pun, ketika ketemu lagi, dia tetap goyangkan ekornya dan berusaha menyentuh kita, dan berusaha ngikut kita. Kaleb menunjukkan kesetiaan seorang hamba yang tidak terbatas umur. Yosua artinya Tuhan penyelamat. Menunjukkan bahwa status seorang abdi dari seorang pemimpin tidak membuat Yosua menjadi gentar, menjadi takut, menjadi tidak berani ambil keputusan, karena akan tiba masanya Yosua memimpin. Hidup ini
adalah rangkaian dari masa-masa. Betul nggak? Musim-musim. Ada musimnya kita menjadi hamba, ada musimnya kita memerintah, ada musimnya kita meratap, ada musimnya kita menangis. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika Yosua diberitahu oleh Tuhan dalam Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya mau kasih tema khotbah hari ini, dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar. Saudara, Yosua adalah 2 orang dari 10 pengintai yang diizinkan Tuhan, bahkan hanya 2 orang dari generasi pertama yang masuk tanah perjanjian, dan Yosua betul-betul mengalami banyak pembentukan. Yosua tidak malu disebut sebagai abdi Musa. Ketika Musa meninggal, eranya Yosua, musimnya Yosua, masanya Yosua untuk memimpin umat yang degil, umat yang tegar tengkuk, umat yang suka ngebantah, umat yang sok pinter, umat yang merasa hebat, umat yang merasa punya kapasitas untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan tahu dalam kerendahan hati Yosua, Tuhan akan bawa umatnya masuk tanah perjanjian. Yosua adalah orang biasa yang dipanggil melakukan hal-hal luar biasa, bahkan cenderung mustahil. Bayangkan, dari hampir 2 sampai 5 juta orang yang keluar dari tanah perjanjian pada periode pertama, hanya 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian, dan 2-duanya itu adalah 2 orang yang berani berkata berbeda dengan 10 orang pengintai itu. Artinya apa? Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau harus mulai belajar melihat rencana Tuhan, bukan hanya dalam hidupmu pribadi, tapi dalam bangsa, negara, keluarga, atau siapapun yang nanti akan ada dalam pimpinanmu. Saudara, jangan punya otak bahwa kita akan selamanya menjadi budak. Ada saatnya kau jadi pemimpin. Saudara, setiap orang harus mengerti panggilan dia dan panggilan atas orang-orang yang nanti akan ada dalam otoritasnya. Suami-suami, engkau akan menjadi pemimpin minimal bagi keluargamu. Engkau ketika menjadi pemimpin atas sebuah perusahaan, toko, atau usaha, minimal kau harus mengerti orang-orang di bawahmu akan kau bawa kemana. Nggak ada yang bilang amin? Jadi pemimpin itu bukan cuma menikmati fasilitas yang ada, tapi engkau bertanggung jawab atas sebuah kehidupan yang dipercayakan kepadamu untuk kau bawa mereka apakah sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak. Yosua adalah orang yang sudah diproses Tuhan sekian lama. Dia menjadi hamba Musa. Dia melihat perbuatan Allah yang luar biasa semenjak di Mesir sampai di seberang sungai Yordan. Tuhan sudah perlengkapi dia, Tuhan sudah latih dia, Tuhan sudah seleksi dia, Tuhan sudah proses dia, dan Tuhan berkenan untuk memilih Yosua menggantikan Musa, membawa umat pilihan masuk satu rencana yang luar biasa. Saudara, camkan ini, kalau engkau nggak mengerti panggilan hidupmu, jangan pernah berpikir engkau akan menyenangkan Tuhan. Karena setiap orang punya panggilan berbeda-beda. Saya nggak akan iri dengan pendeta A, B, C, D, E, F, G yang punya panggilan berbeda dengan saya. Kenapa? Di akhir zaman, bukan reputasi, prestasi yang saya pertanyaan pada Tuhan, tapi apakah hidupku menyenangkan Dia. Kita nggak usah iri. Nggak usah iri. Hari-hari saya sedang enjoy di kaum muda. Dan Tuhan berkati dengan panggilan melayani orang-orang muda. Saudara, kalau engkau nggak mengerti panggilan hidupmu, jangan pernah berpikir engkau akan bisa menyenangkan Tuhan. Karena nanti di akhir zaman ketika Roni dipanggil, Tuhan akan tahu rencanaku ini loh Ron buat kamu. Nah Tuhan tanya, sudah lakukan A? Belum. F, nggak lulus. Lakukan ini? Nggak sempurna Tuhan, nggak apa-apa, ada darah Yesus. C itu jumlah minimal ke sorga. Yang ada C sama F. Kalau A, mahkota. Entah mahkota apa. Jangan pikir mahkota di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Nah kalau semua pakai mahkota, siapa yang kau perintah? Di surga nanti kondisinya bukan cuma nyanyi, muji, nyembah. Itu penonton sekali saudara. Di surga nanti pemerintahan Allah akan diterapkan ketika awal Adam diciptakan. Tidak ada dosa. Yang ada adalah hukum Allah diterapkan 100% karena kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Kita punya hati mentaati Tuhan 100%. Ada makan enggak? Saya enggak mau jawab ada atau enggak. Tapi apa perlunya makan di surga?
hal yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan agar kita mengerti, agar kita lakukan perkara-perkara besar dan mustahil adalah kita mengerti panggilan kita. Karena setiap orang itu panggilannya beda-beda, dan kapasitas mujizat yang Allah kerjakan juga tergantung seberapa dalam, seberapa mau orang tersebut mentaati panggilan yang Tuhan mau. Stefanus itu langsung mati sebelum buat mujizat. Apakah dia nggak berkenan? Berkenan. Jadi ukuranmu hal-hal luar biasa itu bukan cuma soal engkau buat mujizat, tapi bagaimana hidupmu memiliki dampak buat orang lain hingga orang mengenali Yesus Kristus lewat hidupmu. Stefanus itu belum buat banyak mujizat, tapi lewat kematian Paulus bisa bertobat. Amin. Camkan itu. Camkan itu. Darah orang martir itu nggak pernah sia-sia. Darah orang martir pupuknya buat penginjilan. Hal yang pertama, mengerti panggilanmu. Yang kedua, lihatlah setiap masalah dengan cara yang benar. Yosua ketika dibawa Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua tahu bahwa bangsa Kanaan tidak akan segampang itu menyerahkan tanah mereka, bahwa menyeberangi Yordan butuh mujizat. Yosua nggak gentar, dia melihat setiap hal-hal mustahil sebagai kesempatan buat dia melihat siapa Tuhan dalam hidup dia dan siapa dia dalam Tuhan. Amin. Camkan setiap hal-hal mustahil yang sedang diberikan Tuhan untukmu sebetulnya bukan untuk melemahkan engkau, tapi untuk meningkatkan kapasitasmu di hadapan banyak orang dan kapasitasmu di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang berani berkata, iya Tuhan, dalam kondisi apapun. Amin. Tuhan paling gak suka dengan orang yang banyak alasan. Seperti siapa? Musa ketika awal dipanggil, aku gini, aku begini. Kita punya ribuan alasan untuk menolak panggilan, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Tapi Tuhan punya satu alasan, bahwa dia mengasihi kita. Dia ingin kita menyatakan dirinya kepada dunia ini. Terlalu pintar kita, terlalu banyak alasan. Semakin pintar kita, semakin kita punya banyak alasan yang kita buat untuk tidak lakukan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus suka ke tempat-tempat pelacuran? Karena di tempat-tempat situlah ada orang-orang yang gak punya banyak alasan, yang hanya butuh satu hal, kasih Yesus. Kenapa Yesus suka dengan tempat-tempat yang orang-orang jauhi? Tempat-tempat pemungut cukai, tempat-tempat orang berdosa. Karena di situ mereka butuh Yesus. Kalau kita punya pengetahuan tentang Yesus, belum tentu kita butuh Yesus. Karena pengetahuan itu akan membawa kita untuk merasa sudah cukup dengan pengetahuan itu, dan kita nggak pernah mau mengalami Yesus secara pribadi. Kok Om bisa ngomong gitu? Saya punya kapasitas mungkin lebih pintar dari saudara. Kadang-kadang itu menjadi penghambat saya untuk mengenali Yesus secara benar. Semakin kita banyak tahu, semakin kita punya banyak alasan. Saudara makin pintar belajar Alkitab, makin tahu tentang Tuhan, engkau berpikir engkau nggak perlu Tuhannya, engkau sudah pengetahuannya. Itu yang terjadi buat banyak orang Kristen. Yang kedua apa? Engkau harus melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang benar. Lihat segala sesuatu dengan pikiran yang benar loh. Dengan pikiran yang benar loh. Yosua itu melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Yesus itu ketika diutus ke dunia, dia nggak melihat penderitaannya, dia melihat lewat semua itu dia bisa dimuliakan dan menyelamatkan umat-umat yang dikasihinya. Amin. Kita memang dipanggil menderita. Jangan berpikir nikmat. Menderita itu bukan berarti engkau miskin, nggak punya nasi, engkau meratap. No. Siapa yang nangis karena miskin? Bertobat hari ini. Siapa yang nangis karena belumnya jodoh? Bertobat hari ini. Jodoh nggak ada jodoh bukan urusan. Saudara, kita kadang-kadang menangis karena hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita, keinginan kita. Kalau itu nggak terpenuhi, kita menangis, meratap. Kita berkata Tuhan jahat. No, penderitaan dalam Kristen adalah ketika engkau dan keinginanmu harus dibuang untuk mengikuti keinginan Tuhan. Itu penderitaan, itu sakitnya minta ampun. Amin. Satu orang saya pernah ngomong gini, semakin jahat orang padamu, itu semakin baik untuk kamu. Nggak ada yang bilang amin. Oh benar. Kau ketemu mertua yang cerewet, artinya apa? Engkau sedang diajar menerima orang tua yang dengan bijak dan penuh kasih.
Semakin Tuhan merendahkan diri kita, semakin banyak orang ditaruh di sekeliling kita untuk memangkas kesombongan kita, ego kita, kemacamnya kita, supaya kita dibentuk semakin menyerupai Dia. Teleos kita tercapai. Jangan bermimpi semuanya sesuai keinginanmu. No, engkau bukan pribadi yang cengeng. Ketika keadaan makin tidak baik, engkau jadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Engkau menguasai keadaan, bukan dikuasai keadaan. Jadi jangan ngeluh punya mertua cerewet, doakan Tuhan, terima kasih buat mertuaku yang cerewet. Doa yang paling susah, berikan panjang umur Tuhan. Dia begini, artinya makin tambah penderitaanku. No. Saya bilang sama Tuhan, kalau semakin jahat, semakin cerewet, semakin orang merendahkan dirimu, semakin kau diajar Tuhan, untuk kau diproses Tuhan. Lihat, berkatnya melimpah. Orang tersebut bersaksi, aduh tante aku ingat kata-kata om, berkatnya melimpah, sekarang lu ketawa, kemarin lu meratap. Yang ketiga, yang terakhir saudara, Yosua ketika disuruh Tuhan untuk membawa umatnya, Yosua melihat sesuatu dengan pandangan yang benar. Yosua tahu panggilan. Yang ketiga, ini yang banyak salahnya, Yosua tidak melakukan segala perintah Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Camkan itu. Yosua juga dibentuk Tuhan tuh dengan cara yang luar biasa. Wah, sakit menyakitkan. Kalau engkau pacaran tuh menyakitkan loh. Kenapa? Banyak bohongnya. Sakit sayang, enggak apa-apa. Yang butuh pulsa, kukirimin. Padahal gini, Ma, ada Indomie enggak? Kenapa? Gaji habis. Kita suka dinubuatkan karena kita pengen tahu masa depan. Kemarin ketika saya lihat, kenapa orang suka nonton bioskop? Karena orang ingin tahu rahasia orang lain dan kehidupan orang lain. Betul nggak? Kenapa di TV acara gosip itu laku? Padahal artis cuman makan pagi aja di shooting. Nggak ada hubungan. Kenapa? Karena orang pengen tahu kehidupan orang lain. Dan kita pengen cepat-cepat Tuhan memberitahukan sesuatu pada kita. Akibatnya apa? Ketika Tuhan bilang gini, Edi, kamu nanti jadi rasul. Kita pengen cepat-cepat menggenapi semua itu. Dan kita berpikir, kita menyenangkan Tuhan. No. Konfirmasi dengan penggenapan, itu butuh namanya proses. Dan banyak orang gagal di proses itu. Kenapa? Itu proses meruntuhkan ambisimu, egomu, kesombonganmu, dan urat malumu. Susah, saudara. Kekristenan bukan untuk orang cengeng. Tepok kiri kananmu, kita bukan orang cengeng. Jangan gampang loh. Enggak gampang untuk menjadi sesuatu yang besar. Tuhan butuh. Saya lihat Pak Eras dibentuknya luar biasa. Pak Niko, nah, saya saksi hidup. Salah satu alasan kenapa Tuhan angkat Pak Niko, kenapa? Dia nggak pernah berontak sama pemimpin. Tahu nggak? Waktu sidang sinode 2004, Niko di situ, pemimpin GBI semua, kami di belakang. Pendeta muda naik ke pendeta membantu, tukang sorak-sorai. Kenapa? Acara dari jam 8 sampai jam 4 sore, cuman rapat, kita kelaparan. Satu orang hamba Tuhan caci maki Pak Niko. Grupnya Pak Niko ada 200 pendeta keluar. Tahu Pak Niko di mana? Pak Eras ketika dia keluar dari satu gereja, dicaci maki. Udah nak, gak usah balas nak, gak usah. Dia hanya nangis kaki Tuhan. Kalau engkau mau seperti itu, taat pada otoritas sekalipun hal tersebut menyakitkan engkau. Karena lewat cara itu, engkau sedang belajar tunduk pada Tuhan. Karena Tuhan yang gak kelihatan, akan kau lihat sebagai pribadi yang nyata dengan tunduk pada orang-orang yang tidak selamanya menyenangkan engkau. Saya saksi hidup bagaimana dicaci maki. Anak buahnya Pak Niko pada keluar semua. Gini. Bahkan satu orang saya kenal SMS gini, Ron, saya pulang dulu ya, nanti bilangin saya. Pulang, dia langsung pulang ke daerah. Plek. Aduh. Makin tinggi seseorang, dia punya pengikut yang begini. Sit out. Bisa aja, betul nggak? Sit up. Tapi
Dan itu yang buat Tuhan pakai di hari-hari ini. Pak Eras ketika di demo, ada nggak zaman Jericho? Jadi rektor, saya tahu sekali. Dia sudah 20 tahun tinggal di rumah berpetak triplek itu. Nggak layak buat seorang pemimpin. Tapi dia tetap nggak punya dendam. Dia tetap bantu. Satu hal saudara, jangan pakai cara-cara manusia untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau cara Tuhan itu meruntuhkan egoismemu, harga dirimu, menguras dompetmu, engkau nggak akan jadi miskin dengan cara itu. Camkan itu. Tuhan nggak pernah mau buat anak-anaknya miskin. Tapi kadang-kadang anak Tuhan memiskinkan diri dengan caranya yang tidak taat. Bukankah kita kadang-kadang suka dibilang miskin? Sekolahnya ambil yang paket apa, Pak? Paket yang paling miskin ada nggak, Mbak? Kita suka, dan saya temui di dalam, kalau MD itu pendeta bawa motor baru, platnya warna merah, HP-nya bagus, bayarnya mana? Daerah, dusun. Persembahan kasihnya, ceban. Pulang di Ponti. Pak, duluan ya. Sepatu. Kita kadang-kadang suka dibilang miskin supaya apa? Bantu. Itu mental pengemis. Tepuk kiri kananmu. Tanya, kira-kira saya seperti itu bukan? Itu mental pengemis. Tuhan sedang ajar kita berkorban segala sesuatu, dan dia tidak ingin membuat engkau miskin. Camkan itu. Ini tepuk kiri kananmu. Tuhan gak ingin buat kita miskin. Jangan takut miskin. Karena Tuhan gak ingin membuat kita miskin selamanya. Ada saatnya kita menabur. Amin. Amin. Ada saatnya kita menuai. Haleluya. Saat menuai jangan sombong. Tetap rendah hati. Karena lewat tuaian itu ada taburan lagi. Jangan habiskan semua. Ada benih yang kau tabur lagi. Itu proses. Sampai suatu ketika kau sudah sampai ke titik sini. Belajar tetap rendah hati. Mau hari ini? Hal-hal besar. Yang pertama mengerti panggilanmu. Ini susah loh. Karena kita punya mau sendiri. Tuhan, aku mau A, B, C, D, E, F, G, H. Maunya banyak. Maunya banyak. Lihat kedua. Setiap apapun yang terjadi, jangan nilai dengan diri pikiranmu sendiri. Yang ketiga, rencana Tuhan tidak mungkin digenapi dengan cara manusia. Caranya gimana? Dalam bahasa orang Inggris tuh, ngikut ajalah maunya Tuhan. Sekalipun kau menderita, itu yang terbaik buatmu. Dan mengucap syukur buat orang-orang sekelilingmu, kecewakanmu. Karena lewat mereka kita belajar kasih Tuhan dicurahkan. Amin buat firman Tuhan.